kita perlu menyesuaikan atau hidup harmoni dengan bencana. Dan Indonesia dikenal juga sebagai negara yang tangguh. Orang itu meninggal karena gempa bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Halo sahabat tangguh, kembali lagi nih di podcast BNPB dan kayaknya kita nih sampai bulan Mei akan sering banget jalan-jalan ke Bali. Tapi bukan buat healing ya teman-teman, karena kita mau lebih mengupas secara mendalam bagaimana kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah dalam platform global untuk pengurangan risiko bencana atau yang biasa kita suka kenal nih dengan sebutan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang udah sering banget nih bolak-balik ke Bali. Pokoknya tuh kalau ada satu orang BNPB yang paling sering ke Bali pasti Bapak ini nih. Gitu. Kita sambut kehadirannya. Di sini ada Pak Agus Wibowo, yaitu Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana. Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat semua. Semoga sehat juga. Gimana Pak? Ini udah berapa kalinya Pak ke Bali Pak kemarin terakhir? Ya hampir tiap minggu ke Bali kita. Waduh ini agak nyombong nih. Persiapan. Tapi gimana Pak untuk kepercayaan diri nih dari BNPB sendiri untuk persiapan kita menjelang GPDRR, karena terhitung udah mulai kurang dari 2 bulan Pak ya? Iya, jadi kurang dari 2 bulan, kira-kira 50-an hari lagi kita akan acara GPDRR akan dilaksanakan. Baik, dan ini pastinya sahabat tangguh udah benar-benar nggak sabar Pak, karena kita itu mau kedatangan hampir 193 delegasi dari berbagai negara Pak ya. Dan untuk target sasarannya nih Pak, karena kan seperti kita ketahui bahwa tamunya nih dari luar negeri, dan pastinya ada pertanyaan juga dari sahabat tangguh, untuk Pak hasil pembahasannya ini apa sih pengaruhnya bagi Indonesia dan untuk target sasarannya seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama ini memang kita tahu semua bahwa kita masih dalam suasana pandemi, dan kita tahu bahwa dalam suasana pandemi seluruh aktivitas boleh dikatakan berhenti gitu ya, berhenti. Nah, jadi salah satu target utama yang pertama yang dicanangkan pemerintah untuk pelaksanaan GPDRR ini adalah sebagai sarana recovery pasca pandemi Covid. Jadi kita akan mendatangkan 4.000 delegasi dari 193 negara. Nah, kemudian totalnya 6.000 sebenarnya. Jadi yang disetujui oleh Pak Presiden bahwa 4.000 datang secara in person atau langsung datang ke Bali, yang 2.000 melalui platform online. Nanti kita akan datang. Jadi harapannya mereka datang ke Bali selain untuk konferensi juga liburan. Harapannya seperti itu, sehingga mereka bisa menjalankan uangnya di Bali, sehingga bisa meningkatkan aktivitas perekonomian di Bali. Itu salah satu target utama. Target utamanya adalah untuk memulihkan pariwisata Bali supaya bisa pulih lagi dan banyak pengunjung datang ke Bali, dan sehingga aktivitas ekonomi di Bali bisa bagus lagi. Itu salah satu nomor satu yang pertama yang sebagai target utama dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan public awareness atau kesadaran publik bahwa bencana itu ada. Nah, jadi bencana itu suatu keniscayaan dan suatu saat akan datang ke Indonesia, sehingga masyarakat perlu diingatkan bahwa perlu ada penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana itu sangat penting. Itu salah satu untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa penanggulangan bencana itu penting, sehingga mereka perlu siap-siap untuk menghadapinya. Itu yang kedua, yang kira-kira yang kedua. Yang ketiga, tentunya kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia itu negara yang sangat rawan bencana, dan bencana sangat banyak sekali terjadi, sehingga tentunya banyak pemain-pemain di Indonesia yang sudah biasa. Dan Indonesia dikenal juga sebagai negara yang tangguh. Itu banyak rakyat kita tangguh, kemudian pemerintah kita tangguh, dan seluruh komponen masyarakat kita juga tangguh, sehingga kita tentunya bisa meningkatkan peran. Masih ada banyak masyarakat yang mungkin belum sadar atau belum tahu bagaimana beraktivitas di dalam penanggulangan bencana. Jadi ini salah satu untuk melibatkan bagaimana kita bisa menarik engagement dari banyak pihak untuk bisa terlibat dalam penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana itu menjadi urusan bersama. Jadi seluruh pihak, baik itu dari sisi pemerintah,
pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dari sisi masyarakat secara umum, dari ada NGO, ada lembaga usaha dan lembaga usaha, dari media maupun para peneliti-peneliti di Indonesia, periset-periset tentang bencana itu bisa ikut terlibat juga. Jadi ini semua dilibatkan itu juga, yang itu melibatkan. Kemudian berikutnya adalah ini adalah salah satu showcase bagi Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia memang betul bahwa kita itu negara yang rawan bencana. Tapi kita juga betul bahwa Indonesia udah sering terkena bencana, tapi kita bisa pulih juga, bisa tahan. Kita itu tunjukkan bahwa ini loh cara-cara bangsa Indonesia itu untuk menghadapi bencana. Itu ada banyak cara, termasuk jiwa gotong royong, kemudian kita termasuk jiwa ada menciptakan makanan-makanan yang untuk saat penanggulangan bencana, atau cara-cara tertentu bagi bangsa Indonesia untuk menanggulangi atau mengatasi bencana-bencana yang Indonesia itu. Jadi praktek-praktek baik ini perlu kita tunjukkan juga kepada bangsa lain. Siapa tahu mereka juga tertarik atau bisa mengadopsi praktek-praktek penanggulangan bencana yang ada di Indonesia untuk digunakan di negara lain. Karena kita akan saling belajar dan kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa lain untuk bagaimana mereka bisa menanggulangi bencana mereka. Sehingga kita bisa saling ada pertukaran ilmu, pertukaran pengalaman, sehingga seluruh dunia ini tentunya nanti bisa menjadi bangsa yang tangguh bencana semuanya. Itu kira-kira seperti itu. Dan juga ada satu lagi yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Ada banyak kepentingan-kepentingan dari pemerintah Indonesia sehingga kita bisa saling bekerja sama antar baik itu bilateral, misalnya kita Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Eropa dan sebagainya, atau berhubungan dengan negara-negara lain sehingga kita bisa saling membantu jika terjadi bencana atau bisa saling bertukar pengalaman, teknologi dan sebagainya. Itu adalah target-target sasaran-sasaran yang akan kita capai dalam penyelenggaraan GPDR yang ke-7 ini. Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Berarti kalau bisa kita tarik secara garis besar nih Pak, karena memang lagi-lagi penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama. Jadi target sasaran GPDRR secara nasional untuk Indonesia sendiri memang untuk seluruh pihak, seluruh sektor. Namun karena penyelenggaraannya ini ada di Bali, tentu kita juga mengkhususkan bagi target sasaran pada bidang pariwisata dan juga perekonomian Pak ya, karena sembari kita saling transfer knowledge dan belajar bersama, tapi kita juga membantu Indonesia dalam pulih terhadap bencana alam maupun non alam saat ini pandemi COVID. Baik, dan tadi saya cukup tertarik nih Pak dengan adanya kita saling belajar dari apa yang Indonesia lakukan, apa yang negara lain lakukan, dan kita akan ada banyak nih pertukaran pembahasan konsep-konsep Pak ya, terutama dalam pengurangan risiko bencana. Nah, poin-poin besarnya nih Pak yang menjadi pembahasan dalam GPDRR itu sendiri, karena kan 4.000 orang nih Pak, pastinya untuk menyatukan dengan berbagai pengalaman dalam setiap kepala itu sulit, dan apa saja nih poin-poin besarnya Pak dalam pembahasan GPDRR? Oke, baik, jadi ini kan GPDR itu agenda global. GPDR itu adalah acaranya UN ke Indonesia sebagai hostnya. Acara utamanya adalah yang ngatur semuanya dari pihak UN, itu ya, UNDRR khususnya. Jadi ini ada agenda global yang akan kita bahas di sini. Salah satu agenda global di penanggulangan bencana yang kita sebut sebagai SFDRR, Sunday Framework for Disaster Risk Reduction. Jadi ini adalah agenda utama, salah satu agenda utama yang kita bahas di GPDR ini, dan juga sebagai sarana atau untuk mereviewnya. Ini program sejak 2015. Jadi kita akan selalu pantau bagaimana progres perkembangan dari SFDRR itu. Jadi ada beberapa topik-topik atau fokus-fokus utama yang akan kita bahas di dalam GPDRR ini. Yang pertama adalah tata kelola risiko bencana. Jadi tata kelola itu adalah bagaimana kita bisa memanage bahwa kita itu memang risiko, yang dimanage adalah risiko. Jadi risiko bencana misalnya gempa bumi itu risikonya adalah misalnya korban meninggal, rumah rusak, kemudian jalan rusak, jembatan rusak, gedung rusak. Itu ada salah satu risikonya yang kita kelola nanti. Bagaimana kita bisa ngelola dampak-dampak dari bencana itu agar kita bisa
minimalisasi. Itu salah satu targetnya. Jadi bagaimana kita akan mengelola bagaimana risiko bencana itu yang akan kita tata kelola risikonya seperti apa. Itu yang akan kita bahas tata kelola. Bagaimana di Jepang ngelakukan apa aja, di Amerika ngapain aja, di Asia Pasifik atau di tempat-tempat Eropa, Amerika dan sebagainya seperti apa. Tentunya kita akan lakukan progres dari masing-masing itu seperti apa tata kelolanya. Dan juga di Indonesia apa yang dilakukan untuk melakukan meminimalisasi dampak-dampak atau mengelola risiko yang ada itu. Jadi risiko itu dikelola. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan baik sehingga dampaknya minimal, kerugiannya minimal, dan tentunya kita bisa sustainable arahnya ke sana. Yang gitu. Yang pertama. Yang kedua tentunya yang kita sebut sebagai investasi risiko bencana. Jadi bencana ini kan risikonya besar, sehingga kita perlu melakukan usaha-usaha untuk investasi agar dampaknya kecil. Misalnya kita kalau untuk membangun rumah, sama-sama membangun rumah, tapi kalau ada risiko bencana gempa, tentunya investasinya lebih banyak lagi karena kita harus membangun rumah tahan gempa, sehingga kalau kena gempa tidak rusak. Kalau kita membangun jalan, kita harus memperhatikan dampaknya, ada pengaruh dari gempa tadi, sehingga kita melakukan investasi risiko, misalnya jalannya lebih kuat lagi, rumahnya lebih kuat lagi. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi, edukasi, investasi pendanaannya. Kita juga membangun, misalnya membangun tanggul-tanggul sungai, tanggul-tanggul pantai, atau kalau di Indonesia kita sekarang lebih banyak mengarahkan ke ekosistem, misalnya menanam pohon sepanjang pantai sebagai benteng vegetasi perlindungan terhadap tsunami itu misalnya. Jadi itu ada investasi yang akan kita bahas. Cara-cara investasinya yang dilakukan gimana, kemudian juga bagaimana kita memindahkan risiko dengan asuransi atau pendanaannya seperti apa, nanti itu tentunya akan dibahas di tempat tersebut. Juga kita akan membahas tentunya karena kita masih pandemi, bagaimana kita bisa recovery-nya. Itu recovery ya, pandemi itu tentunya akan kita bahas, sangat penting ini karena pengalaman pandemi COVID ini yang 2 tahun ini sangat penting, dan itu tentunya akan kita bahas dan dibahas untuk seluruh dunia. Ini kan menyangkut dunia karena pandemi menyangkut dunia. Juga kita mempercepat atau mengakselerasi target-target global yang sudah dicanangkan oleh December Framework tadi. Jadi December Framework itu ada target ke global, ada tujuannya ada 7 di December Framework yang 2015 itu konferensi disaster risk reduction di Jepang ini tahun 2015. Yang pertama adalah mengurangi korban jiwa. Yang pertama targetnya. Jadi supaya kalau terjadi korban jiwa tentunya tidak terlalu banyak yang meninggal atau korban. Mengurangi jumlah yang terdampak atau pengungsi atau yang terdampak. Kedua. Yang ketiga mengurangi kerusakan infrastruktur. Juga kita mengurangi kerugian ekonomi. Jadi semua tadi akan dikurangi semua, tentunya itu butuh investasi. Ini nanti akan dicek bagaimana progresnya masing-masing negara untuk meminimalisasi dampak korban bencana, apa yang dia lakukan. Untuk mengurangi kerugian ekonomi, apa yang dilakukan di masing-masing negara. Untuk melakukan minimalisasi kerusakan tadi di Indonesia misalnya melakukan apa saja. Misalnya kita membuat sosialisasi, edukasi, program bantuan rumah tahan gempa, ada program pembangunan, meningkatkan building code, peraturan dan sebagainya. Termasuk misalnya Indonesia membuat rencana jangka panjang RIPB, rencana penanggulangan bencana untuk sampai 2020 sampai 2045. Itu ada cara-caranya seperti apa yang dilakukan. Nah, kita sharing dan bagaimana progresnya masing-masing negara melaksanakan progres tersebut. Dan tentunya kita juga akselerasi bagaimana program-program pengurangan risiko bencana itu agar tentunya dengan hubungan dengan agenda global Sustainable Development Goal SDGs itu apa yang dilakukan di Indonesia ini, sehingga nanti akan di-sharing, dibahas topik-topik tersebut, sehingga pengalaman di seluruh dunia itu akan bisa bermanfaat bagi kita atau bagi negara-negara lain juga seperti itu. Itu kira-kira bahan masukan-masukan yang akan dibahas atau topik-topik spesifik yang akan dibahas di GPR tadi. Jadi seluruh negara akan membahas sehingga kita bisa belajar dan kita bisa meniru atau praktek-praktek baik yang ada di negara lain sehingga kita bisa contoh di Indonesia nantinya. Baik, dan kalau misalkan kita bisa lihat kan nanti outputnya banyak sekali Pak ya. Mulai dari kita itu melihat manajemen untuk meminimalisir dalam hal dampak dari kebencanaan itu sendiri. Makanya tadi tata kelola pengurangan risiko bencana cukup menjadi perhatian Pak ya. Terutama itu ada juga dalam keputusan-keputusan poin-poin dalam Sendai Framework tadi gitu. Lalu juga ada
investasi, karena di sini kan kita cukup sulit Pak ya, dalam hal apalagi Indonesia itu negara kepulauan. Dan banyak sekali kita dengan adanya otonomi daerah ini kebijakan-kebijakan akan berbeda nih. Dari banyaknya hasil output nih Pak. Nanti caranya kita untuk Indonesia bisa mengimplementasikan hasil-hasil dari pembahasan tersebut. Karena untuk khususnya investasi terkait pengurangan risiko bencana ya Pak. Karena setiap wilayah di Indonesia itu jenis potensi bencananya saja sudah beragam, lalu juga ketahanan masyarakat juga kita belum bisa bilang semuanya seimbang di seluruh Indonesia. Bagaimana Pak cara kita untuk bisa memperkuat implementasinya Pak ke sana? Ya. Jadi tentunya dari topik-topik yang dibahas tadi ada banyak praktek-praktek baik atau pengalaman-pengalaman dari negara lain, dan tentunya ada kesepakatan-kesepakatan apa yang akan kita lakukan di masa depan untuk seluruh dunia ini, kira-kira seperti itu. Dan tentunya Indonesia nanti akan menindaklanjuti termasuk menindaklanjuti komitmen State Framework for Disaster Reduction tadi. Jadi akan ada peningkatan-peningkatan. Yang pertama, kemungkinan besar tentunya kita akan melakukan kebijakan-kebijakan dari sisi pemerintah agar sektor-sektor pembangunan tentunya memenuhi atau mengadopsi pengurangan risiko bencana. Ini yang penting itu satu. Jadi ada sektor dari pembangunan tentu harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Membangun suatu kawasan, misalnya kawasan pariwisata, tentunya kita harus menyiapkan seluruh fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan risiko bencana. Misalnya kita perlukan jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, kita perlu early warning system, kita perlu ada pelatihan-pelatihan atau gladi-gladi, sehingga pada saat terjadi bencana maka dampaknya kerusakan tidak terlalu parah, rakyatnya atau penduduknya atau pengunjung di tempat pariwisata tadi bisa menghindarkan diri sehingga tidak terjadi korban. Kita juga ada kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan tentang Indonesia Tangguh Bencana. Jadi Indonesia Tangguh Bencana itu terdiri dari provinsi tangguh bencana, kabupaten kota tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana, desa tangguh bencana, dan tentu masyarakat tangguh bencana. Jadi kebijakan-kebijakan ini nanti akan dibuat suatu peraturannya, aturannya, legalnya, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh seluruh komponen masyarakat. Itu kebijakan-kebijakan dari sisi kebijakan. Dan tentunya dari sisi kebijakan Indonesia sudah ada dari sisi investasi, dari sisi harapannya keanggaran atau anggaran untuk penanggulangan bencana nanti bisa naik juga. Banyak juga dari pemerintah daerah perlu menaikkan anggaran ini sehingga kebijakan ini nanti bisa menyebabkan program-program penanggulangan bencana bisa masuk dan diakomodasi sehingga program-program penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira ada seperti itu. Juga untuk manajemen risiko, untuk COVID tentunya, ini COVID kan ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, nanti ada banyak misalnya ada pengetatan dan sebagainya, tapi saya kira ini bagus nanti akan dilanjutkan untuk COVID, dan ini pengalaman yang baik ini untuk disiapkan, nanti ada kebijakan-kebijakan ke depannya sehingga kita bisa mantaunya lebih baik lagi, dan tentunya kita juga akan melakukan sosialisasi, edukasi untuk seluruh komponen bangsa ini, baik itu dari komponen pemerintah, komponen masyarakat banyak, ada di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di mana pengalaman-pengalaman itu, kebijakan-kebijakan itu akan diteruskan sehingga masyarakat, pemerintah bisa lebih sadar dan tentunya nanti ke depannya bisa lebih ramah bencana. Jadi kehidupannya bisa ramah atau yang kita sebut dalam suatu harmonisasi. Jadi kita tinggal di daerah bencana dan kita hidup di daerah bencana dan kita tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Untuk itu kita perlu menyesuaikan atau hidup harmoni dengan bencana. Sehingga jika terjadi bencana kita bisa mengantisipasinya, bisa menghindarinya, bisa menyesuaikannya, dan tentunya bisa pulih dengan cepat. Itu hal-hal kebijakan-kebijakan kesinilah nanti akan kita kedepankan sehingga penanggulangan bencana dan rakyat nanti dampaknya bisa dikurangi dan kerugian ekonomi bisa dikurangi dengan masif nanti. Seperti itu. Baik, dan kalau misalkan kita bisa lihat tadi bahwa memang peran pemerintah itu lebih banyak pada kebijakan Pak ya, lebih banyak pada monitoring untuk kebijakan ini bisa sampai pada lapisan masyarakat yang terkecil, yaitu sampai keluarga, kalau bisa, jadi sampai di keluarga tangguh terhadap bencana juga. Dan ini kan kalau dari sisi pemerintah ya Pak ya, kalau dari sisi masyarakat Pak, untuk implementasi ini harapan dari BNPB sendiri dengan adanya nanti nih hasil output kebijakan yang akan dikeluarkan, kolaborasi peran apa nih yang diharapkan agar kita semua bisa sama-sama memperkuat pengurangan risiko bencana, karena lagi-lagi penanggulangan bencana itu urusan bersama. Ya.
Jadi itu sisi masyarakat, jadi ini kan penanggulangan bencana urusan bersama. Dan masyarakat itu sangat penting sekali pengaruhnya karena mereka yang ada di garis depan dan mereka yang pertama kali terdampak bencana, itu yang pertama. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa yang kita sebut sebagai budaya sadar bencana. Jadi masalah bencana adalah masalah perilaku. Jadi perilaku bagaimana kita merubah cara pandang masyarakat terhadap bencana itu, bahwa kita hidup di daerah bencana sehingga kita perlu menyesuaikan agar kita bisa selamat. Jadi budaya sadar bencana itulah salah satu tujuan utama untuk merubah mindset masyarakat sehingga masyarakat tentunya bisa menyesuaikan dengan baik. Misalnya kita sudah menyiapkan fasilitas dari sisi pemerintah, misalnya kita sudah menyiapkan fasilitas yang kita sebut sebagai Inaris. Inaris adalah aplikasi tentang potensi-potensi ancaman-ancaman bencana yang sudah ada di Indonesia ini. Pertama, mereka tentunya harus mengenali jenis-jenis ancamannya. Ini masyarakat sadar bencana. Jadi mereka perlu mengenali jenis-jenis ancamannya. Oke, misalnya saya tinggal di daerah yang rawan bencana gempa misalnya, gempa dan tsunami. Kita tahu, kita bisa cek di aplikasi tadi, kemudian kita bisa cek, oh di daerah sini ternyata ancaman rawan terhadap gempa. Kalau kita tinggal di situ, kita harus menyesuaikan. Pertama, kita perlu membangun rumahnya harus tahan gempa supaya terkena gempa tidak runtuh, tidak rusak berat, tapi pasti rusak tapi tidak terlalu rusak berat, sehingga orang itu meninggal karena gempa bukan karena gempanya tapi karena bangunannya. Jadi mereka harus diperkuat. Kedua, mereka harus belajar juga untuk menyelamatkan diri, bagaimana supaya tidak tertimpa keruntuhan dari bangunan-bangunan atau benda-benda atau apa yang ada di dalam rumah waktu terjadi gempa akan turun atau menimpa. Itu perlu penyesuaian-penyesuaian sehingga jika masyarakat tadi sudah tahu caranya menyesuaikan, cara latihannya, harus evakuasi ke titik mana, harus lari kemana, tentunya nanti jika terjadi gempa, terjadi bencana, maka mereka bisa menyelamatkan diri dengan cepat sehingga kerusakan tidak banyak, jiwa selamat dan tentunya bisa pulih dengan cepat. Itu salah satu hal-hal yang paling penting. Jadi ini edukasi dan sosialisasi itu adalah masalah yang paling penting yang harus kita laksanakan. Jadi tujuannya merubah masyarakat berperilaku sesuai dengan sadar bencana tadi. Baik, jadi selain sebagai penerima kebijakan, tapi peran para sektor yang menjadi sasaran target dari GPDRR itu sangat penting untuk gimana cara kita memperkuat Indonesia sendiri untuk tangguh menghadapi potensi bencana yang ada di sekitar kita. Dan untuk caranya nih, Pak Agus, karena banyak sekali masyarakat yang masih kayak bingung apakah kita tuh boleh nggak sih ikut secara umum untuk mendaftar GPDRR. Nah, boleh nggak nih Pak Agus coba untuk kita mengajak lagi nih biar masyarakat semakin mau aktif dan berpartisipasi bahwa ini tuh bukan hanya sekedar kegiatan tapi merupakan memang upaya kita bersama untuk kita nih bisa sama-sama hidup harmonis dengan potensi bencana di sekitar kita. Ya, jadi pertama tadi kan kita ada target-target untuk misalnya public awareness itu kebetulan bencana, sehingga itu adalah nanti harapannya dengan menampilkan menginformasikan tentang program-program GPDRR ke masyarakat tahu, pengalaman praktik baik juga tahu, sehingga masyarakat pertama sadar, itu pertama. Jadi masyarakat bisa terlibat, bisa langsung tidak langsung. Kalau terlibat tidak langsung tentunya kita bisa mengikuti nanti berita-berita, informasi-informasi tentang GPDRR sehingga mereka meningkatkan kesadaran mereka supaya bisa sadar bencana. Itu yang pertama, keterlibatan tidak langsung ya, keterlibatan tidak langsung. Kemudian kalau terlibat langsung, masyarakat bisa mendaftar juga untuk terlibat langsung, mendaftar. Jadi masyarakat bisa mendaftar menjadi peserta. Yang pertama, jadi mendaftar di peserta, kita udah punya websitenya, ada alamatnya di globalplatform.undrr.org. Masyarakat bisa masuk ke website tersebut, kemudian daftar sebagai peserta. Nanti akan ikut secara aktif dalam acara-acara, ada konferennya, ada Ignite Stage-nya, ada Learning Lab-nya, ada set event dan sebagainya, bisa masuk di situ. Yang itu secara langsung bisa masuk kedua. Kemudian masyarakat bisa terlibat juga di dalam nanti Indonesia akan membangun yang kita sebut sebagai Indonesia Pavilion. Jadi Indonesia Pavilion itu nanti akan menyajikan pengalaman-pengalaman baik dari Indonesia untuk terlibat disajikan. Jadi ada file-file pengalaman. Bapak Ibu bisa membuat video, bisa membuat brosur-brosur tentang bagaimana kiat-kiat atau bagaimana bisa menjadi selamat dalam bencana. Atau apa yang dia lakukan untuk penanggulangan bencana sehingga lingkungannya bisa lebih bagus lagi. Itu jadi bisa membuat video,
bisa membuat rekaman audio, pengalaman-pengalaman tentang brosur-brosur untuk disajikan di sana, ditampilkan. Jadi BNPB membuat semacam platform atau semacam pavilion untuk pameran-pameran untuk menyajikan hal-hal tersebut. Jadi bisa langsung terlibat, bisa terlibat secara tidak langsung, terlibat langsung dalam menjadi peserta, bisa terlibat langsung dengan mengirimkan bahan-bahan untuk dipamerkan kepada para peserta delegasi yang datang dari dunia tadi. Nah, kita akan buat platformnya, Bapak Ibu bisa menampilkan atau datang ke sana untuk mempresentasikan. Nanti ada bisa mempresentasikan. Kalau peserta bisa mempresentasikan, nanti di Pavilion Indonesia itu kita sebut sebagai Indonesia Experience. Ini platform itu ruangan tadi, Bapak Ibu bisa datang mempresentasikan untuk disaksikan oleh seluruh delegasi di Indonesia ini, sehingga mereka bisa, oh ini Indonesia kita melakukan pengalaman seperti ini, dan mereka bisa mencontohnya, bisa melihatnya. Itu seperti itu yang bisa dilakukan. Baik, jadi memang menariknya GPDRR ini lagi-lagi bukan kegiatan cuma punya BNPB, bukan cuma pemerintah, tapi seluruh komponen masyarakat bisa terlibat untuk kita bersama-sama membangun pengurangan risiko bencana yang ada di negara kita melalui website tadi Pak ya. Nanti sahabat tangguh bisa juga nih untuk bisa ikut berpartisipasi mendaftar sebagai peserta juga secara langsung maupun tidak langsung, nanti bisa klik link yang ada di bawah ya sahabat tangguh nih. Di sini linknya, nanti semoga muat ya linknya. Gitu. Nah jadi Pak Agus ini terima kasih banget sekali lagi karena sudah mau berbagi informasi lebih mendalam tentang GPDRR, karena masih banyak sahabat tangguh yang masih belum memahami nih sebenarnya GPDRR ini untuk siapa sih, dan ternyata setelah dijelaskan pada hari ini bahwa GPDRR itu juga untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh negara, untuk dunia, bahwa kita bisa bersama-sama belajar dan pulih kembali dari potensi bencana yang ada di sekitar kita. Baik, Pak Agus semoga sehat selalu. Pak ya, kapan lagi Pak mau ke Bali? Siap, minggu depan insya Allah. Waduh, minggu depan ini kita yang di studio ada yang bisa diajak gak Pak kira-kira? Boleh Pak ya? Kalau misalkan gak bisa ikut bolehlah nyempil-nyempil di koper ya. Bisa lah, kita kecil-kecil gitu. Oke. Nah nanti selanjutnya nih sahabat tangguh akan ada banyak lagi Road to GPDRR, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik dan sahabat tangguh harus stay tune pastinya. Terima kasih banyak Pak Agus, semoga sehat selalu dan semoga sahabat tangguh juga tetap sehat dan tetap tangguh terhadap potensi bencana yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh. Dadah. Salam tangguh. Salam tangguh.